Kita realistis saja. Realistis saja. Kita boleh mencintai klub sepak bola, tapi kita lihat manajemennya seperti apa. Ketika Persib bertanding lawan PSM kemarin, mereka difasilitasi bis mewah. Iya, betul. Biar dia lebih fokus ke pertandingannya. Sementara Persija akan boro-boro bis mewah, stadion aja susah untuk mendapat bantuan dari manajemennya kan. Halo for people, ketemu lagi bareng kita nih tentunya di The Replay. Nah, masih sama gue Dean dan dua temen gue Toy, Vetra. Nah, kita bertiga kali ini masih akan membahas tentang berita-berita tentang sepak bola. Tapi sebelum kita ngebahas hari ini, gue mau ngingetin kalian untuk apa guys? Jangan lupa untuk pastinya subscribe channel ini serta share dan like dan komen ke pecinta bola pastinya. Selain itu, ya jangan lupa follow juga di Instagram, TikTok dan YouTube ya. Di @farmedia26. Betul. Jangan lupa tuh ya. Loncengnya dinyalain. Oh iya, loncengnya biar ada notifikasinya ya. Oke, nah pasti ini yang akan kita tunggu-tunggu. Sudah mencapai di babak akhir. Udah nyampe hari H ya. Hari H. Hari pembalasan. Hari pembalasan ya tentang Liga Super Indonesia tentunya ya. Yoi. Gimana peluang Borneo dan juga Persib nih di partai puncak nanti? Ya, setelah pertandingan tadi malam ya. Iya, setelah pertandingan tadi. Iya. Jadi kita bisa lihat 3-3. Borneo ditahan imbang sama Persija dan juga akhirnya Persib menang. Akhirnya menang lagi di pare-pare ya. Iya, akhirnya menang lagi. 2021 ya. 2022. Nah, itu dia. Nah, dengan dua pertandingan ini bisa melihat ya kita peluang Persib sudah hampir pasti ya. Hampir pasti untuk juara. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Setelah melihat dua pertandingan sebelumnya antara Persib dan juga PSM, lalu juga Borneo dengan Persija. Nah, udah bisa kelihatan dong juaranya ini. Gue mulai dari Bung Petra dulu lah. Kalau ini kan udah tahu ya. Gimana Bung Petra? Ya, kalau gue lihat sih Borneo ini di detik-detik terakhir malah bermain anti klimaks ya. Iya. Dan sangat disayangkan kok di game week ketiga kemarin malah underperform. Bahkan Peraltanya sama sekali tidak bisa berbuat banyak kurang nih. Ya. Dan gue sangat menyayangkan kalau tahu anti klimaks gini dari awal aja nggak usah bersaing sama Persib. Iya ya. Biarin aja ya klub nomor 3 gitu bersaing gitu. Kalau nomor 3, oke. Kalau ternyata emang nggak bisa bersaing sama Persib. Dan kalau gue lihat sih kemarin emang Borneo mainnya kurang bagus ya lawan Persija, walaupun ball positionnya menang tapi secara shoot dari ini tidak ada shoot yang nggak greget ya, shoot yang greget lah mengancam gol Persija. Lebih seru emang nonton kemarin pertandingan Persib sih gue lihat. Mengakui juga akhirnya tetap Persib ya. Iya kalau gue sih ya melihat ya sangat disayangkan aja Borneo kemarin malah bermain underperform dan tidak sesuai harapan itu sih. Pecinta sepak bola Padahal Indonesia. udah dinantikan juga nih ya persaingan sengit ya Borneo dan Persib, tapi sangat disayangkan ditahan imbang gitu ya. Iya. Nah kalau menurut Bung Antoy kita tahu lah ya gimana Bung Antoy setelah menang Persib melawan PSM Makassar. Ya kembali lagi ya, walaupun bermain tidak bagus Persibnya, tapi ya memang mental juara. Jadi apa ya? Jadi di saat tim performanya emang sedang tidak baik-baik saja gitu, tetap akan ada muncul beberapa faktor-faktor dari pemain yang tiba-tiba muncul mencetak gol dari lini manapun. Itulah Persib. Itulah tim yang memang benar-benar memiliki mental juara. Jadi tidak mengandalkan satu pemainnya gitu. Seperti Borneo ya. Di saat Peraltanya memang benar-benar nggak bisa gitu, ya udah akhirnya mentok gitu. Jadi Persib itu seburuk apapun mainnya, ya Persib tetap Persib dengan kualitas pemain dan pengalaman pemainnya dan mental juaranya. Berarti tadi Bung Toy mengakui dong kalau Persib mainnya tidak bagus. Ya, memang Persib itu bagus tuh ketika ketemu tim yang seimbang. Betul. Ketika ketemu tim yang kualitasnya di bawah dia, ya Persib mainnya ya monoton gitu. Karena memang Persib itu bukan tipe yang permainannya itu benar-benar menyerang total.
dengan tujuan ke gawang. Coba lihat semalam pertandingan Persib. Ya. Peluangnya nggak banyak, ya. Tapi bisa dimaksimalkan menjadi gol. Ya. Okay. Babak pertama peluangnya hanya Tom Hay yang benar-benar murni, langsung jadi gol. Babak kedua cuma ada Adam Alis dan Julio Cesar, jadi gol. Ya itulah tim yang bermental juara seperti itu. Jadi nggak perlu banyak peluang, tapi bisa memaksimalkan. Gue garis bawahi dulu nih, Persib bermain bagus kalau ketemu lawan yang seimbang. Betul. Berarti PSM Makassar bagi Persib tidak seimbang loh. Ya, kelihatan kualitas pemainnya. Walaupun PSM itu kemarin benar-benar spirit aja, main bola aja. Oke. Ini benar-benar kualitas pemain aja. Justru kemarin malah gue lihat Persib menyerang kemarin malah lawan PSM. Iya. Memang menyerang, tapi kurang. Peluangnya kan sedikit. Iya. Beda kalau waktu Persija lawan Persib peluangnya banyak. Tapi ya begitu aja gitu, karena kembali lagi terkoordinasi. Berarti kalau pas lawan Persija lawannya seimbang dong. Seimbang. Iya kan? Betul. Karena agak kesusahan dikit itu kan. Cuman kembali lagi mental pemain dan kualitas. Dan kemarin ya kalau gue lihat sih PSM memang secara bermain dia udah tidak ada yang bisa diharapkan lagi gitu. Dia bermain apa adanya aja. Dan memang di babak kedua gue lihat Persib lebih mendominasi dibandingkan PSM. Betul. Justru yang gua sayangkan PSM di detik-detik terakhir itu gol Julio Cesar tuh sebenarnya gol yang bisa dibilang tidak bisa diprediksi lah gitu lah. 50-50 tuh lah, tiba-tiba gol gitu lah. Karena emang PSM ini udah kehilangan fokus di menit-menit terakhir gitu. Udah tidak ada yang dikejar. Kalau nggak bisa diimbang juga itu kan? Iya, sangat disayangkan aja gitu di detik terakhir malah. Sangat disayangkan gol, maksudnya itu. Sangat disayangkan gol gitu lah. Kalau gol kan bisa sama nih sama Borneo. Nah, kalau gitu sekarang kan berarti Persib udah bisa dipastikan untuk juara ya, tinggal satu pertandingan lagi. Dan kalau kemungkinan nanti bermain Persib ini kalah di pertandingan satu ini, nah itu gimana? Harus Borneo. Kalau misalnya Persib kalah Borneo-nya menang ya, berarti Borneo juara. Iya. Tapi 99% untuk kalah sih Persib kemungkinan tidak ya, 99%. Bukannya sombong atau gimana? Iya, enggak apa-apa, terserah. Karena kan saya melihat tim itu sesuai dengan analisa saya di lapangan seperti apa, permainan Persib seperti apa, kualitas pemainnya, mental pemainnya, daya juangnya seperti apa. Ditambah lagi besok Bojan Ojaknya sudah ada di lapangan gitu. Jadi kalau misalnya minimal banget seri ya tetap Persibnya akan juara. Oke. Meskipun seri akan juara. Betul. Jadi memang peluang buat juara itu ya sudah besar, sudah di tangan lah. Tinggal diangkat aja gitu. Suka kayak optimis sekali. Optimis banget ini nih. Ya, kalau Petra gimana Bung Petra nih? Ya kalau seri pasti bisa dibilang Persib yang juara karena Liga 1 kan head to head ya sistemnya. Walaupun dari segi gol lebih banyak Borneo. Tapi balik lagi sepak bola kan nggak ada yang tahu gitu. Kita nggak ada yang pernah tahu Persib bisa kalah di kandang atau enggak. Karena Persijap ini sempat mengalahkan Persita di kandang 3-0. Walaupun dari segi kualitas pemain memang Persita di bawah Persib. Tapi balik lagi kita nggak bisa berharap pada tim lain ya. Borneo harus fokus ke permainannya sendiri. Karena kalau dia menang ya tinggal bergantung lah nanti Persijap akan main seperti apa dengan Persib. Gue berharap sih jangan ada main loyo Persijapnya ya. Iya. Walaupun udah partai terakhir dan tidak ada yang diharapkan dari Persijap gitu lah. Artinya jangan main loyo Persijapnya supaya Persib bisa dikalahkan gitu. Harapan gue sih. Atau biar lebih menegangkan kayak Liga Inggris zaman Aguero dulu lah gitu. Sampai detik terakhir ditentukan siapa yang juaranya gitu lah. Gitu. Jadi gitu. Oh masih tetap ini ya. Gue masih tetap berharap sih Borneo bisa menjadi juara baru lah gitu. Kenapa sih sebetulnya Bu Petra kalau bisa dibilang tuh kenapa mau Borneo yang juara? Memang belum bisa terima kalau Persib yang harus juara. Enggak, karena Borneo kan waktu zaman Champion Series ya. Champion Series kan dia sempat jadi peringkat 1 ya. Harusnya juara, tapi karena format yang berubah tiba-tiba dia kalah sama Madura ya. Main kalah sama Madura tidak jadi juara. Sangat disayangkan dan di saat dia ada kesempatan menjadi juara dia malah membuang peluang itu sendiri gitu loh. Saat formatnya sudah tidak seperti dulu gitu loh. Makanya gue berharap Persib memang tim jago tapi angka baiknya Borneo jadi juara baru lah gitu loh. Karena Peraltanya juga lagi
on perform ya. Sebelum Peralta diisukan nanti akan pindah ke Persib nih. Oh iya, Isu yang berebus sih seperti itu ya, gitu ya. Jadi supaya bisa menang di Borneo gitu kan. Iya, menang di Borneo dulu, baru pembuktian nanti ke Persib gitu. Pembuktian apa nih? Jago. Pembuktian kalau dia emang jago di musimnya. Oh gitu. Kalau kan selama ini Persib selalu bilang hanya pemain bagus yang bisa masuk Persib. Seharusnya Peralta bisa menunjukkan itu gitu kan. Tetap ya. Intinya sih sebenarnya pengen ada juara baru. Juara baru sih harapannya. Tidak ingin yang kemarin lagi. Walaupun ya Garis Bawahi emang persentasenya sangat kecil ya untuk Persib bisa kalah, apalagi lawannya Persijap ya. Dan di kandangnya gitu loh. Iya, betul. Tapi ya namanya bola, sepak bola kan, bola itu bundar. Kita nggak tahu ya. Gimana? Kotak balok. Iya juga. Nah, sekarang kalau Borneo kan nanti melawan Malut ya, Malut United. Kalau menurut kalian gimana ini? Malut juga tidak bisa diremehkan juga kan? Iya. Akankah bisa Borneo ini menang untuk nanti pertandingan? Iya, lawan Malut ini tentu akan sangat sulit ya, apalagi Malut ini bisa dibilang Persib mini ya. Iya, Persib mini ya, kirain Persija mini. Bukan. Karena pemainnya banyak banget pemain Persib. Oke. Apalagi di situ ada David da Silva sama Ciro ya. Top skor ya. Top skor ya David da Silva. Tentu akan sangat susah melawan Malut, tapi balik lagi Borneo nggak usah fokus ke Persija atau Persib atau laga apapun itu. Dia hanya fokus memenangkan laga ini dan biarkanlah pertandingan Persib dan Persijap itu Tuhan mengatur lah. Betul. Ya, seperti apa? Gimana mau tanya kalau Borneo? Ya, kalau gue jujur pribadi sih senang ya ngeliat kompetisi musim ini itu benar-benar dua tim menunjukkan kualitasnya gitu. Sampai detik terakhir ya. Borneo tuh bagus, Borneo di awal bagus, sempat keteteran terus naik lagi gitu. Akhirnya benar-benar bisa konsisten sampai akhir ini. Cuman itu kembali lagi tim yang kuat itu tidak bisa mengandalkan satu pemain atau dua pemain. Tetap mereka harus punya kolektivitas tim. Gitu. Jadi di saat pemain yang satu benar-benar lagi di bawah gitu, yang lainnya bisa mensupport, yang lainnya bisa jadi penentu. Nah, itu yang kurang dari Borneo. Dan semoga aja sih musim depannya Borneo itu benar-benar fokus untuk mencapai gelar yang dia inginkan dengan tidak melepas pemain-pemain yang udah menjadi andalan mereka. Harusnya seperti itu. Gitu. Kalau Persib Bandung ini kan ini musim pertamanya dengan pemain yang berbeda. Iya. Itu dan kecerdasan Bojan Hodak adalah dia merekrut pemain-pemain memang yang benar-benar memiliki kualitas. Jadi mereka itu nggak perlu adaptasi gitu. Jadi mereka hanya mengikuti skema pelatih, kemauan pelatih apa, mereka tinggal jalanin. Karena memang kualitas mereka udah di atas rata-rata. Di atas rata-rata maksudnya ya seperti Barba, Tom Hay, terus Putros itu bukan pemain-pemain yang biasa gitu. Oke, kalau kita ngomong tengah sama back memang kualitasnya mumpuni, tapi penyerang saat ini belum ada yang bisa menggantikan sosok Ciro dan David da Silva. Betul. Cuma baik tiga penyerang itu ya, Sergio, Ramon dan cuman ditutupnya dengan lini keduanya Persib gitu. Siapa sih yang menyangka Julio Cesar bisa mencetak gol? Siapa sih yang menyangka Barba bisa 5 gol? Gitu. Bahkan ada Malis bisa benar-benar menunjukkan kualitasnya gitu kan. Emang Persib strikernya benar-benar 3 striker asing itu kalau menurut saya kacau semua. Kacau ya. Makanya dia mau beli Peralta. Betul. Cuman saya nggak tahu fungsinya mereka itu hanya untuk strategi aja atau memang benar-benar harus menjadi predator. Saya nggak ngerti karena dari 3 pemain itu gaya bermainnya tuh hampir sama. Hampir sama gitu. Gitu. Bahkan kalau saya bilang nggak ada benar-benar yang superior dari 3 pemain itu. Mungkin Jung kali yang agak cerdas ya, bisa mau melebar. Kalau Ramos hanya power, tapi kemarin tidak bisa. Kurang jelas. Ya, kemarin tuh nggak bisa benar-benar nggak berkutik lawan 3 pertahanan PSM gitu. Apa ya mungkin juga ada pergantian formasi kali ya Persib ya. Mungkin ada sedikit perubahan kayaknya. Bisa jadi. Sebenarnya pembelian Persib terbaik adalah Barba itu sih. Betul. Barba. Bahkan putaran kedua tuh Persib pembelian pemainnya gagal total. Gagal total. Saya akuin gagal total. Tapi belinya Kurzawa saya nggak tahu tujuannya apa ya. Kurzawa pasti untuk branding. Iya, benar. Tapi yang lainnya saya anggap malah Borneo untuk branding dan untuk pemain Persib pada minta nomor Mbappe kali. Justru lagi nomor Mbappe dong. Justru Borneo pembelian pemain bagus. Iya benar, diakui Borneo ya. Sama Bayangkara tuh pas putaran kedua setelah ada Rio yang dari Persija tuh sama si Dibe itu benar-benar naik performanya.
Iya. Tapi sebenarnya yang masalah di Indonesia tadi saya ada sepakatnya juga dengan Bung Munto ya. Sebenarnya tim Indonesia ini yang susah itu adalah konsisten dari laga awal sampai laga akhir. Balik lagi ke pendanaan dari klub masing-masing. Saat ini yang bisa seperti itu hanya beberapa klub saja ya kayaknya. Persib, Persija, Borneo, Malut mungkin dan Bayangkara kali ya. Dewa dan Bayangkara dah. Makanya itu harus jadi PR juga dari operator gitu loh. Bagaimana untuk menciptakan liga yang kompetitif adalah klubnya harus kompetitif. Kita lihat Borneo memang ada Peralta, tapi dia tiap musim pemainnya digogotin kan, banyak pindah ke klub lain. Dia masalahnya. Jadi ya selalu ganti-ganti ya di Borneo itu sendiri. Tidak, kalau Persib kan ya dia hanya menjual, tapi posisi pemain intinya banyak yang tidak berubah kan. Tidak berubah. Ya, berarti kalau di musim depan itu menjadi salah satu antisipasi juga dong bagi Borneo. Iya, jadi salah satu antisipasi karena yang beberapa pilarnya sudah diincar banyak klub lain. Banyak klub seperti Peralta disukan ke Persib, mungkin Villa juga akan pindah kemana gitu loh. Nah, itu jadi PR lah gitu. Iya, berarti ya harapannya tahun ini semoga bisa menang ya Persib ya untuk nanti sama Malut. Tahun ini harapannya Borneo harusnya bisa menang gitu loh. Sebelum kehilangan ini. Ketawa mengandung arti ini. Ngarep gitu ya. Iya. Ya karena di sini tuh sistem kontraknya semusim sih ya. Iya, makanya. Persib tuh udah berani 2 musim ya. Persib udah berani kayak Barba tuh 2 musim ya. Walaupun sempat ngambek mau cabut ya. Oh iya. Keluarganya sakit ya, Pak. Iya, betul. Tapi akhirnya ya dia tetap menunjukkan profesional karena nama besarnya dia ya. Nah itu dia, di luar negeri kan kontrak panjang-panjang ya. Orang di kontrak bisa 4 tahun, 5 tahun, bahkan sebelum 5 tahun diperpanjang lagi. Iya. Ya balik lagi ke pendanaan klubnya. Mungkin tidak mumpuni kali. Iya, tapi berarti akan sangat sulit nanti ke depannya kalau misalkan Borneo belum bisa ya, kalau banyak pemain yang akan dijual. Kalau Persib kan masih aman ya, musim depan. Ya kita harapkan berarti di pertandingan ini Borneo bisa maksimal gitu. Kita harusnya sih harusnya maksimal. Soalnya runner up di Liga Indonesia ini yang selalu silih berganti. Kemarin betul. Dewa, sekarang Borneo, besok mungkin Persija. Itu yang harus. Besok Persija gimana maksudnya? Mungkin nggak tahu. Yang pertama nggak mau. Enggak, maksudnya yang selalu muncul. Pastinya pengen, tapi ngelihat manajemen yang tidak support agak susah sih dia. Tidak belum main aja musim depan dia udah targetnya ada. Iya. Soalnya emang itu harapan daripada Jackmania gitu loh. Katanya Jackmania pengennya tahun depan itu juara pas 500 tahun Jakarta. Kita realistis aja. Realistis aja. Kita boleh mencintai klub sepak bola, tapi kita lihat manajemennya seperti apa. Ketika Persib bertanding lawan PSM kemarin, mereka difasilitasi bis mewah. Iya, betul. Biar dia lebih fokus ke pertandingannya. Sementara Persija akan boro-boro bis mewah, stadion aja susah untuk mendapat bantuan dari manajemennya kan. Iya. Ya bisa dibantu ya. Pemprov DKI bantu Persija. Iya. Jadi artinya kan nanti Borneo dan Persija, Borneo bisa dibilang mungkin 20-30% atau sudah 10% aja. Sementara Persib 90% untuk menangannya. Menurut kalian gimana? Pertandingan terakhir ini. Iya. Ya, yang tadi saya bilang Persib udah 99% ya. 99%. Oke. Jadi ya walaupun memang sepak bola itu bukan matematika lagi ya. Jadi tapi tetap ini pertandingan terakhir. Semua pertandingan buat Persib itu final gitu. Jadi nggak ada yang main-main walaupun dia udah 99% piala di tangan tinggal angkat doang kan terus bilang kan. Tapi tetap dia harus fokus gitu. Karena apa? Kalau dia nggak fokus, ya Borneo kalau misalnya menang dengan Malut, Persib akan semakin tertekan gitu. Jadi kalau saya berharap sih tetap main fokus, tetap partai final ya kalau bisa dengan skor besar walaupun Persib itu susah banget kalau skor besar. Saya juga bingung. Iya. Tapi memang ya itu kembali lagi. Iya. Tapi memang ya itulah tim mental juara seperti itu. Main nggak perlu cantik, yang penting 3 poin. Ibaratnya kayak kita nggak perlu belajar, yang penting ranking gitu ya. Dulu tuh Milan nggak bener ya. Milan dipegang Ancelotti, Madrid dipegang Ancelotti. Itu kayak gitu doang main bola. Main bola biasa aja tapi menang. Tapi beda dong, Madrid kan pemainnya bintang semua. Iya, tapi tetap waktu zaman Ancelotti mainnya tuh menangnya tuh jarang besar.
Oh iya. Ancelotti yang dikalahkan 2 leg sama Arsenal itu. Iya betul. Dibahas. Arsenal. Iya, Mentang-mentang betul. udah juga mau mengangkat piala ya. Ya, sekarang sih emang gol Oke. banyak juga nggak ada artinya kalau Iya betul. kalau yang diraih bukan piala. Piala, gitu. iya. Piala lebih penting memang. Iya, betul. Kalau Bung Petra katanya gimana nih nanti untuk pertandingan nanti? Ya Persib, kalau gue lihat sih Borneo balik lagi. Ah, Apapun hasil pertandingan Persib nanti lawan Persijap, Borneo harus fokus ke pertandingannya sendiri gitu loh. Karena kalau dia tidak fokus ke pertandingannya sendiri, akan susah untuk meraih gelar juara iya gitu. betul. Ya karena persentasenya emang sangat kecil ya untuk Borneo juara gitu lah. Makanya sambil berdoa aja, siapa tahu ada keajaiban di Liga 1 ini gitu lah. Liga 1 ini. Nah kalau kemarin kan pelatih nggak ada nih, pelatih Persib di lapangan. Nanti kan berarti di pertandingan terakhir akan ada. Nah kalau menurut Bung Toy, adakah formasi yang berbeda untuk nanti persiapan lawan Persija dari Persib? Hampir sama kayak lawan PSM. Hampir sama. Palingan Persib tuh pakai biasanya formasi seperti sama. itu. Jadi habis nyerang mencetak gol, langsung fokus ke pertahanan sambil delay bola ya, menguasai pertandingan. Mereka sempat kan lawan PSM habis dia Iya. mencetak gol, dia main ya udah agak mengurangi maksudnya tensinya Iya, dengan delay bola. betul. Walaupun akhirnya memang iuran itu luar biasa ya penempatan posisinya. Iya. Kalau bola-bola mati serem sih dia. Keren sih golnya kayak Ramos ya. Iya. Kayak gitu. Jadi memang Persib gaya mainnya ya seperti Tetap. itu. Kalau ketemu tim yang sejajar dengan dia, maksudnya seimbang dengan dia akan bertahan dulu ngebaca permainan lawan. Tapi kalau ketemu tim yang di bawah dia akan menyerang, mencetak gol, habis itu mengunci pertandingan. Seperti itu. Kalau tim yang seimbang sama dia akan menyerang. Ya, contohnya waktu di dalam Persija kan. Iya. Dia bertahan dulu. Oh, bertahan dulu. Sambil Dan baru menyerang ya. screening lah kalau bahasa Iya, Petra, oke. screening. Oke. Oh, ya kan? Tapi Teja berarti belum pernah tergantikan ya? Iya, belum ya. Sudah pernah. Sudah pernah Waktu tergantikan. itu kan waktu lawan apa tuh yang menang 2-0, kipernya kan siapa kiper nomor 2-nya tuh? Rambutnya Lupa, keriting iya. lupa saya itu. Berarti di pertandingan terakhir Persib tetap akan pakai Oh, tetap dia akan memasang Kiper. full Walaupun tim. sudah Tuh. pasti. Sudah pasti. Udah pasti. Oh, berarti kan tetap seperti itu. Oke. Kalau Bu Firda melihat Borneo sama Malut gimana, Bu? Apa yang harus diantisipasi Borneo untuk melawan Malut? Ya yang diantisipasi itu tadi Selain penyerang Malut penyerang. memang lagi top skor ya. Oke. Daftar top skor Da Silva, David ya. Da Silva itu. Mungkin itu harus jadi perhatian dari Borneo sendiri gitu loh. Karena ya kemarin melihat pertandingan lawan Persija beberapa kali Persija mengancam gawang dari Nadio itu sendiri Iya, gitu loh. Dan dari segi eksploit penyerangan juga mungkin harus diganti nih. Karena emang kemarin benar-benar kurang ya. Kurang ya. Sangat disayangkan gitu permainan Borneo. Hanya bisa tahan imbang. Sangat jelek lah. Padahal di pertandingan sebelumnya juga udah bagus Borneo ya. Iya. Ya itulah naik turun. Nah, kalau menurut kalian nanti jika ternyata di pertandingan terakhir Persib kalah dengan Persijap dan Borneo bisa menang dengan Walter United, artinya ini kan salah satu Gimana? yang bisa gimana tuh? Itu kalau udah berarti kalau hasilnya seperti itu berarti Borneo yang juara ya. Iya. Iya. Betul. Berarti Itu yang Borneo yang juara. kembali lagi memang belum rezeki. Oke. Ya kan? Akan siap nggak menerima hal itu? Padahal kan sudah 90% kemenangan ini pasti. Harus siap dong. Oh, harus siap. Karena kita kalau saya kan menganalisa ya pertandingan sebelumnya. Kalau peluangnya itu Persib memang udah 99% Iya. juara. Iya. Karena saya yakin besok dia akan menang walaupun Persib itu susah untuk menang besar. Gitu. Cuman kalau misalnya memang benar-benar Persijap itu lawan Borneo itu luar biasa di luar prediksi. Tapi memang Persijap itu Persib pun kalah waktu main di Persijap. Iya. Iya. Gitu kan. Cuman Persija yang menang ya. Persija Iya, menang. iya, menang. Persebaya juga kalah. Kalah Iya, Persebaya. Dan Borneo pun keteteran gitu. Iya. Jadi kan Persijap ini punya senjata untuk melawan tim-tim Tim yang besar, betul. gitu. Tapi tetap lagi Persib memiliki mental juara. Gitu. Dan kakinya langkahnya dia tuh udah di tribun juara ya, selangkah ya. Tinggal selangkah lagi aja. Oke, tetap meskipun menerima kekalahan tapi prediksi juara itu tetap ya. Iya, harus dong, harus. Bang, ini pendukung Persib satu ini beda. Gimana Bu Kalau Firda? banget. Ya balik makanya kita lihat nanti Persija mainnya seperti apa ya. Kalau bisa jangan loyo lah. Walaupun Iya. udah nggak ada yang dikejar, tetap semangat main sama Semangat. Persib. Karena kita harapannya sih
persaingan ini sampai detik terakhir gitu loh, perebutannya gitu. Kayak seperti tiba-tiba apa? akan banyak fans dari Persija untuk menunggu menang nih kayaknya. Itu yang dilakukan di Sigiri kemarin ya. Karena warna bajunya sama kan, oranye. Makanya harapan saya ya tentunya di laga terakhir ini baik Borneo, baik Persib maupun Malut dan Persija tunjukkanlah permainan yang menarik gitu loh. Karena Liga Indonesia yang tahun ini menurut saya Liga Indonesia yang menarik ya, gitu. betul. Sampai detik terakhir nih benar-benar. Iya, menarik lah. Gitu lah. Orang Borneo bisa ngejar Persija, ya nggak? Betul. Bisa ngejar Persija. Dan menariknya lagi kalau sampai terjadi tercipta sejarah. Kan? Sejarah bukan hat-trick, sejarah Borneo Borneo lagi menang, terus dikalahkan. Kalau sejarah menurut pendukung Persib kan hat-trick. Kalau sejarahnya siapa tahu Borneo jadi juara. Jadi juara itu juga sejarah. Jadi bakalan banyak sejarah ya. Banyak sejarah. Tunggu aja nanti nih. Menarik nih. Ini. Jadi sejarahnya bukan cuma hat-trick ya Persib, tapi hat-trick Persib tiba-tiba kalah, Borneo yang menang. Nah, itu tinggal tunggu aja. Sejarahnya tercipta di mana? Sigiri atau di Bandung? Di Jalan Harupat. Nah, terakhir prediksi skor. Bung Toy, gimana? Untuk Persib, Persija dan Borneo Malut. Persib 2-0. 2-0. Namun tanki 2-0 dua-duanya. Oke. Kalau Borneo Malut gimana? Borneo Malut saya yakin pertandingannya akan dimenangkan Borneo dengan skor 2-1. 2-1. Oke. Tipis. Nah, Bu Petra gimana, Bu? Ya gue agak berat sih ini sebenarnya. Gue mau bilang Persib kalah juga. Bisa dibilang orang gila sebelum. Loh, kan dari yang sebelumnya juga sudah. Ya kalau gue sih memprediksi Persib bisa menang 1-0. Walaupun di harapan gue Persijap yang menang 1-0 ya di kandang Persib ini. Dan kalau Borneo Malut ya menang tipis aja cukup lah 1-0 gitu. Menang tipis 1-0. Oke. Jadi nggak ada yang berharap imbang ya, tetap. Karena imbang yang percuma saja, balik lagi Persib yang juara. Gitu. Oke. Kalau mereka mengharapkan Persib menang, kalau gitu prediksi gue bilang. Oh iya, mengharapkan Persib menang, Bung Toy. Gue mengharapkan. Tapi skor kan 1-0. Faktanya Persib mungkin bisa menang, tapi harapan gue tetap siapa tahu bisa kalah. Gitu. Oke. Kalian tahu bisa main bola. Ya udah gue yang beda deh 1-0 Persijap deh kalau gitu. Ngeri juga. 1-0 Persijap. 2-0 Borneo. Berarti Borneo di juara. Biar beda gitu kan ya, People gitu kan, biar imbang dikit lah. Ada yang bela Borneo. Iya biar nggak usah ada perayaan di Kota Bandung. Biar nggak usah perayaan di Kota Bandung. Jangan sampai hat-trick nih. Kalau besok perayaan 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut ya? Habis ngalahin Persija. Oh oke. Konvoy. Semalam lawan PSM konvoy. Saya sampai mimpi konvoynya. Ke bawah mimpi ya. Bakal meriah berarti. Besok lawan Persija konvoy lagi. Tanggal 23 ya. Bener hat-trick. Emang bakalan sejarah itu bakalan hat-trick. Iya, betul. Nah, mungkin Fadil yang nanti. Betul, 3 poin, 3 kali juara berturut-turut, 3 kali. Itu harapan Monta ya. Harapan gue ya bisa konvoynya nanti di Sigiri aja. Oke, benar. Meskipun agak susah presentasinya. Iya, agak susah. Ya itu ya tadi ya. Selain itu juga kita mengingatkan fan people juga untuk mengantisipasi ya kalau misalkan nanti memang Persib juara akan ada konvoy ya. Pasti akan macet ya. Pasti akan macet juga. Jadi mungkin fan people yang tinggal di Jawa Barat mungkin akan stay di rumah aja dulu ya untuk hati-hati dan waspada, atau yang mau berlibur ke Bandung diprediksi juga di ini aja lah. Ditunda dulu. Soalnya itu barengan sama long weekend ya. Iya. Idul Adha ya. Iya, tahan dulu aja tuh liburan ya di rumah dulu. Karena Persib mau apa? Mau ngapain? Mau berpesta 3 kali juara. Kita lihat saja nanti. Nah kalau buat fan people gimana prediksinya ya? Prediksi kalian. Apakah benar yang akan nanti juara hat-trick itu Persib atau tercipta sejarah baru Borneo bisa jadi juara. Nah, itu dia komen di bawah. Oke, kalau gitu udah dari gue, Dean. Cukup ya. Dan juga Bu Petra. Ya, dan jangan lupa di-subscribe lagi. Terus apa lagi kita di share, di like. Oh ya, sama buat yang mau ngisi-ngisi. Di belakang juga boleh, dimanapun juga boleh. Iya, boleh. Tentunya lo sponsor. Warga-warga Bandung, warga-warga Borneo. Iya. Boleh langsung hubungi nomor yang tertera di sini ya. Oke, fan people, itu aja. Kita pamit. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.
Far Media, replay the moment. Oke.